Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, untuk mata kuliah Matematika Teknik 1, pelajaran yang kita mulai adalah tentang matriks. Nah, matriks ini sebenarnya udah dipelajari ya di bangku sekolah dulu, dari SMP, SMA udah dipelajari tentang matriks. Nah, kita di sini hanya memperdalam atau memahami lebih dalam tentang matriks ini. Jadi matriks adalah kumpulan bilangan atau unsur yang disusun menurut baris dan kolom atau kolom dan baris. Nah, kumpulan bilangan ini misalnya kayak angka 2, 3, 4, 5 atau PQRS dan sebagainya. Nah, bilangan-bilangan yang tersusun tersebut disebut dengan elemen-elemen atau komponen-komponen dari si matriks. Nah, kemudian nama sebuah matriks dinyatakan dengan huruf kapital. Ingat ya, jadi dia nggak boleh huruf kecil, dia harus huruf besar. Jadi matriks A berarti A-nya besar, matriks B, B-nya besar, matriks C, C-nya besar. Nah, banyak kolom dikali banyak baris dari suatu matriks disebut dengan ordo matriks atau ukuran dari matriks. Jadi kalau misalnya buat seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini A misalnya, matriks A. Berarti A-nya huruf besar ya, karena matriks A. Nah, kalau kita buat ordonya itu adalah kolomnya berapa? 1, 2, 3. Oke, nah barisnya berapa? 2, 1, 2. Nah, inilah yang disebut dengan ordo. Ordonya itu 3 kali 2. Atau misalnya matriks B, B-nya huruf kapital ya. 2, 1, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ordo dari matriks B adalah kolomnya nih. Kolomnya adalah 2. Nah, barisnya berapa? 1, 2, 3. Barisnya 3. Atau bisa buat seperti ini. Matriks C, A, B, C, D. Nah, yang di dalam ini adalah elemen-elemennya ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 1, 3, 4, 5, 6. 2, A, B, C, D itu merupakan elemen-elemen. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu elemen dari si A, dari matriks si A. 2, 1, 3, 4, 5, 6 merupakan elemen dari matriks si B. A, B, C, D juga merupakan elemen dari matriks si C. Jadi mau bilang 2, 5, 3, 6, 4, 7 juga boleh ya bilangnya, atau 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga kalau kita buat ordonya, ordo dari C adalah kolomnya 2, barisnya juga 2. Artinya dia berordo 2 kali 2. Nah, seperti contoh sebelumnya yang udah saya berikan. Nah, ini kita lihat nih berapakah ordo dari matriks si A. Jadi ordonya kita lihat dari kolomnya 1, 2, 3, 4, berarti 4 ya. Kemudian barisnya berapa? 3, 1, 2, 3, yaitu 3. Makanya dia berordo 4 kali 3. Nah, secara umum matriks bisa ditulis seperti ini, dimana M sebagai kolom dan N sebagai baris. Jadi MN-nya itu untuk elemen A pada kolom M dan baris N. Nah, ada beberapa jenis dari si matriks. Matriksnya itu yaitu pertama matriks 0, di mana semua nilai elemennya bernilai 0. Yang kedua adalah matriks buju sangkar. Artinya apa? Bahwasanya baris akan sama dengan kolom. Ya, sama banyak. Jadi baris sama dengan kolom. Banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Nah, ini kita lihat kolomnya berapa. Kita lihat ya ordonya. 2. Barisnya berapa? 2. Berarti dia bujur sangkar. Nah, ini lihat barisnya berapa? Kolomnya berapa? 3. Kolomnya 3, barisnya berapa? 3. 1, 2, 3. Oke, bujur sangkar ya. Nah, ini kita lihat kolomnya berapa? 1, 2, 3, 4. Barisnya berapa? 4 juga. 1, 2, 3, 4. Nah, ini bujur sangkar karena dia ordonya sama. Ordonya memiliki kolom dan baris yang sama. Nah, kemudian diagonal. Diagonal adalah matriks bujur sangkar. Artinya apa? Bahwasanya dia baris dan kolom juga sama banyaknya ya. Nah, kemudian semua elemen di luar elemen utamanya bernilai 0. Ini elemen utama. Ya, elemen utama. Nah, elemen utamanya ada nilai kecuali yang lainnya bernilai 0. Oke. Nah, selanjutnya adalah skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Kalau diagonal tadi beda-beda. Ini 1, 5, ini 1, 6, 4, 2, 0, 3, 3. Nah, di sini elemennya
diagonal utamanya harus bernilai elemennya sama. Ini 2. Oke ya. Ini 3. Semua ini 4 semua. Nah, kemudian matriks identitas. Nah, matriks identitas ini matriks saklar. Artinya apa saklar? Artinya dia bujur sangkar. Ya kan? Kemudian dia matriks diagonal. Oke, matriks diagonal. Dan dia matriks skalar. Dia harus kolom baris sama. Di sini yang nilai hanya diagonal utamanya aja yang bernilai, yang lainnya 0. Nah, ini nilainya harus sama diagonal utamanya. Namun di sini adalah diagonal utamanya bernilai 1. Karena sama, tapi 1. Semuanya 1. Itulah matriks identitas. Nah, biasanya disimbolkan dengan I. Iya. Jadi kalau misalnya 4I artinya berapa? 4004. 5i artinya 5005. Biasanya dituliskan gini aja, nggak langsung gini ya, tapi gini gitu biasanya. Selanjutnya ada matriks segitiga atas. Artinya apa? Matriks bujur sangkar, yaitu kolom dan baris sama. Ini elemennya, banyak elemen kolom dengan banyak elemen di baris sama. Terbukti ya, ini A 2 kali 2, ini B 3 kali 3, B 3 kali 3, dan ini C 4 kali 4. Saya buat sama dengan ya. C 4 kali 4. Namun diagonal utamanya bernilai 0. Di bawah diagonal utama bernilai 0. Ini kan diagonal utama. Nah, di bawahnya 0. Ini diagonal utama, di bawahnya semua 0. Ini diagonal utama, di bawahnya semuanya nilainya 0. Yang di atasnya ada nih nilai. Nah, selanjutnya adalah segitiga bawah, sama matriks bujur sangkar, namun diagonal di atasnya yang bernilai 0. Ini di atas diagonalnya 0. Ini diagonalnya atasnya adalah elemen utama diagonal utama. Ini diagonal utamanya atasnya 0. Jadi kebalikan dari segitiga atas tadi ya. Segitiga atas di atasnya membentuk segitiga, segitiga bawah bawahnya yang membentuk segi. Nah, kita masuk dari operasi pada matriks. Jadi di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian nanti kita masuk ke perkalian, transpos, dan kesamaan pada matriks. Nah, penjumlahan dan pengurangan pada matriks ini sama seperti pada bentuk umumnya ya, untuk penjumlahan dan pengurangan, hanya saja ini dalam bentuk si matriks. Jadi kita lihat di sini bahwasanya A1 ini yang A ya, matriks A, dan ini matriks B. Ini tambahnya harusnya di sini nih. Sini tambahnya. Jadi A11 di sini ditambah B11, A12 ini ditambah B12 sampai dengan A1N ditambah B1N. Begitu juga sampai ke bawah. Jadi ANM ditambah BNM. Jadi yang di sini tapi disesuaikan, misalnya kolom pertama baris pertama, maka ditambah dengan yang matriks berikutnya kolom pertama baris pertama. Kalau misalnya kita ambil kolom kedua baris kedua untuk matriks pertama, maka yang kedua juga matriks yang kedua juga baris kedua kolom kedua. Jadi sama ya, untuk elemen yang sama, elemen posisi elemen di A harus sama dengan elemen di B yang kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, sebagai contoh seperti ini sama ya, kurang juga. Nah, sifatnya dari penjumlahan yaitu A tambah B akan sama dengan B tambah A. Jadi kalau misalnya ada matriks 2, 3, 4, 5 ditambah dengan 1, 2, 3, 4, nah ini akan sama dengan 1, 2, 3, 4 ditambah 2, 4, 3, 5 ya, sifat yang pertama. Nah, berikutnya sifat asosiatif itu sama. Jadi kalau misalnya ini dulu kita selesaikan, terus ditambah lagi 2, 1, 3, 3 misalnya, itu akan sama dengan tambah 2, 1, 3, 3. Nah, ini sendiri gitu, akan sama matriksnya. Saya hapus dulu ya. Kayak gini. 2, 1, 3, 3 ditambah 2, 3, 1, 4. Ini AB ya. Ini saya kurung gini deh. Ditambah 2, 1, 3, 3.
34 misalnya. Nah, ini akan sama dengan 2133 ditambah dengan 3314 2134. Nah, ini akan sama. Mau ini kita selesaikan dulu kemudian ditambahkan ini, atau yang ini kita selesaikan ditambahnya dengan ini, dia akan sama nilainya. Nah, kemudian A tambah 0 akan sama dengan 0 tambah A akan sama dengan A. Jadi kayak 1 tambah 0 itu kan sama dengan 1, atau 2 tambah 0 sama dengan 2. Maka nilainya akan tetap kembali kepada bentuk awal. Nah, A ditambah min A akan sama dengan 0. Sama ya, kayak misalnya 1 ditambah min 1 sama dengan 0. 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Itu kenapa hasilnya jadi matriks 0. Untuk penjumlahan contohnya seperti ini. Jadi ada sebuah matriks A di mana elemen-elemennya itu 9, 2, 3, 4, 7, 8. Nah, matriks B elemennya adalah 3, 6, 1, 2, 1, 0. Nah, kemudian kita jumlahkan A ditambah B. Maka 9 yang di sini 9 ya, ditambah dengan 3 di sini. Oke, 2 ditambah dengan 6. Jadi sesuaikan dia kolom berapa, baris berapa, maka di matriks yang sebelahnya juga kolom berapa untuk baris yang sama, kolom dan baris yang sama. Ini di sini 3, berarti dia baris apa? Baris yang pertama kolom ketiga. Maka ditambahkan dengan sama di matriks yang B ini, yaitu baris pertama kolom ketiga, dan seterusnya sampai dengan baris kedua kolom ketiga. Di sini juga baris kedua kolom ketiga. Nah, hasilnya adalah 9 tambah 3 adalah 12, 2 ditambah 6 sama dengan 8, 3 ditambah 1 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 7 ditambah 2 sama dengan 9, dan 8 ditambah 0 sama dengan 8. Oke ya. Nah, kemudian kurang juga sama. Jadi untuk nilai yang sama kita dimintakannya kurang, maka ketika dia kolom pertama baris pertama untuk matriks A akan dikurangkan dengan kolom pertama baris pertama di matriks B. Sehingga dapatlah 9 dikurang 3, 2 dikurang 6, 3 dikurang 1, 4 dikurang 2, 7 dikurang 2, 8 dikurang 0. Hasilnya adalah 9 kurang 3, 6, min 2 kurang 6, min 4, 3 dikurang 1 sama dengan 2, 4 dikurang 2 sama dengan 2, 7 dikurang 2 sama dengan 5, dan 8 dikurang 0 sama dengan 8. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian. Perkalian skalar dengan matriks. Artinya misalnya gini, skalarnya 3 dikali dari matriks yang ada. Nah, ini contohnya, jadi K ini kita misalkan K ya, skalarnya K. Bisa juga P, Q, N, bebas, tapi dia harus bentuk huruf yang kecil. Kenapa? Karena huruf besar ini pada si matriks. Jadi kalau misalnya dua-dua kita buat hurufnya besar, berarti dia perkalian matriks, bukan perkalian pada skalar. Nah, skalar ini dia kayak konstanta sebenarnya. Jadi kalau kita buat 3, 4, 5, 6 ini bebas. Atau misalnya dia P, Q, R, S, T, nah bebas. Misalnya 3P gitu. Jadi kalau misalnya sini P 3, 2, 1, 6, maka jadi 3P, 2P, P, dan 6P. Inilah perkalian skalar. Nah, ini contohnya ya. Jadi skalarnya di sini adalah 3. Oke ya. Berarti 3 dikali dari matriks ini. Matriksnya 9, 2, 3, 4, 7, 8. Matriks yang A tadi. Nah, 3 dikali A artinya 3A, artinya 3 dikali dengan matriks A. Berarti kita kalikan aja 3 kali 9. Oke. 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4. Jadi semua elemennya dikalikan dengan skalar tadi. Maka hasilnya 27, 6, 9, 12, 21, 24 ya. Sesuai dengan ini perkalian yang ada pada si elemen tadi. Oke, nah kemudian perkalian dua buah matriks. Artinya ada matriks A dan ada matriks B. Matriks yang pertama ada matriks kedua. Kalau tadi dengan skalar ya, sekarang sesama matriks nih, ada dua buah matriks. Nah, untuk bentuk yang seperti ini agak rempong ya. Cara pengerjaannya gini. Mana ini tulisannya? Jadi yang ini dengan yang ini. Paham ya? 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 7. Ini dengan yang ini. 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 7. 1 kali 5 tambah 2 kali 7. Itu untuk baris pertama, kolom pertama.
baris pertama, kolom pertama. Nah, sekarang baris pertama, kolom kedua. Berarti di sini ya, baris pertama, kolom kedua. 1 dikali 6 ditambah 2 dikali 8. Nah, sekarang ini perhatikan baik-baik ya. Baris pertama kolom ketiga. Artinya posisi ditulisnya di sini pun dia harus baris pertama kolom ketiga. Nah, 1 dikali 9 ditambah 2 dikali 0. Kemudian sekarang yang bawah nih. Baris kedua kolom pertama. Berarti 3 dikali 5 ditambah 4 kali 7. Oke, next selanjutnya baris yang kedua, kolom kedua. Berarti 3 dikali 6 ditambah 4 dikali 8. Kemudian baris kedua, kolom ketiga. 3 dikali 9 ditambah 4 dikali 0. Nah, ini hasilnya adalah ini ya, ini semua 1, 2, 3. Sorry, salah nih. A2, 1. Bukan ini. 4 kali 8. Oke, kita nih. Ini. Ya, hasilnya itu 19, 22, 9, 43, 19, 22, 9, 43, 50 dengan 27. Nah, kita lihat nih yang untuk C1 ya. C1 nih hasil ini 1 kali 5 tambah 2 kali 7. 1 kali 5 tambah 2 kali 7. Oke. Nah, yang ini C12 ya. 1 kali 6 tambah 2 kali 8. 1 kali 6 tambah 2 kali 8 sampai dengan seterusnya. Di sini 3 kali 9 tambah 4 kali 0. 3 kali 9 tambah 4 kali 0. Jadi caranya seperti itu. Yang di sini kita buat baris dan di sini kita kalikan ke kolomnya. Kita lihat posisi baris pertama, kolom pertama, maka posisinya di sini. Baris pertama, kolom kedua, berarti posisi sini. Ini kan baris pertama, kolom kedua ya. Baris pertama, kolom ketiga. Nah, ini kan posisi baris pertama, kolom ketiga. Nah, seperti itu mulainya dari baris kali ke kolom. Nah, kemudian pemangkatan matriks persegi. Jadi kalau A pangkat 2 artinya matriks A dikali dengan matriks A. A pangkat 3 artinya matriks A dikali matriks A pangkat 2. Sampai dengan A pangkat N artinya matriks A dikali dengan matriks A pangkat N kurang 1. Kurang 1 ya. Ini kan 4. Dikurang 1, 3. 3 dikurang 1, 2. 1. 2 dikurang 1, 1. Nah, ini contohnya misalnya A pangkat 2. Berarti matriks A dikali matriks A. Ingat caranya tadi. Baris kali kolom. Inilah dia. Kemudian baris pertama, kolom kedua. Inilah hasilnya, ya kan? Nah, kemudian baris kedua, kolom pertama. Inilah hasilnya. Baris kedua, kolom kedua. Inilah hasilnya. Jadi dapatlah nilainya 7 min 8, 16, 23. Nah, ketika dia diminta A pangkat 3, berarti kita langsung aja nih. Kalau misalnya udah tahu ya jawaban A pangkat 2-nya. Berarti A dikali A pangkat 2. A-nya berapa? 3 min 1, 25. A pangkat 2-nya berapa? 7 min 8, 16, 23. Nah, ini kita kalikan dengan cara yang sama. A pangkat 4 begitu juga. Berarti kita udah dapat nih A pangkat 3. Berarti A dikali dengan A pangkat 3. Atau kalau mau bisa sih kita buat jalannya pelan-pelan dulu, kemudian kita kalikan ke dalamnya. Ini sama ya. Nah, ini A pangkat 3. Artinya kita cari dulu A pangkat 3 udah dapat tadi, A pangkat 2 udah dapat, A pangkat 1 udah dapat. Nah, ini I. Karena dia matriks berordo 2 kali 2, maka matriks identitasnya bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya dibuat I, jangan bingung ya. I ini adalah matriks identitas. Matriks identitas yaitu untuk persegi ordo 2 kali 2, 1, 0, 0, 1.
Kemudian transpose matriks, artinya dibalik. Kolom jadi baris dan baris jadi kolom. Jadi kalau misalnya saya contohkan gini. Nah ini 9, 2, 3, 4, 7, 8 ya. Ini kan artinya apa? Kolomnya 3, ordonya berapa? A, 3, 2. Kolomnya 3, 1, 2, 3. Barisnya 2, 1, 2. Nah kemudian kita mau transpose nih. Maka A transpose dia berubah. Ini kan 3, 2. Jadi 2, 3. Dia dibalik. Ketika barisnya kolomnya tadi 3, maka barisnya jadi kolomnya 3 nih. Jadi kolom di sini 2. Di sini barisnya 2, maka dia jadi barisnya 3. Jadi kita bisa membalikkannya. 9, 3, 2. 9, 2, 3 ya. Sini 4, 7, 8. Nah, ini transpose dari matriks si A. Nah, yang terakhir adalah kesamaan matriks. Artinya matriks A dengan B itu sama. Jadi kalau matriks A isi elemen-elemennya adalah A, B, C, D, maka matriks B, P, Q, R, S itu akan sama. A akan sama dengan B, B akan sama dengan Q, C sama dengan R, dan D sama dengan S. Nah, ini saya contohkan kayak gini. 2 A, B, C, D sama dengan, atau gini deh, N dikali 1, 2, 3, 4 akan sama dengan kayak gini. 2, 3, 4, 6 6N akan sama dengan 2, 3, 4, 12. Tentukan nilai N. Nah, ini kan sama nih ya. Yang ini akan sama dengan ini. 16N akan sama dengan 6. 6N akan sama dengan 12. Maka N sama dengan 12/6, yaitu 2. Nah, itu disebut dengan kesamaan dari matriks. Oke. Nah, ini atau kita contohkan yang lain lagi. Misalnya 3, 4, 1 gini aja deh. 3 kurang P 12 N 14 sama dengan misalnya 7, 12, 8, 14. Yang ditanya P ditambah N. Nah, kita tahu ini 3P sama dengan 7. 3 dikurang P sama dengan 7. Min P sama dengan min 4 ya kan. P sama dengan 4. Nah, N di sini sama dengan di sini, yaitu 8. Nah, kita tahu P-nya 4, N-nya 8. Maka ini hasilnya jadi 4 ditambah 8, yaitu 12. Oke. Nah, mungkin segini aja yang bisa saya berikan tentang matriks. Nah, kalian bisa mempelajari dari buku-buku lain ya. Banyak ya itu mempelajari tentang matriks secara sederhana aja. Sifat-sifatnya, terus cara perkalian, cara penjumlahan, pengurangan, pada perkalian pada skalar, ataupun bentuk kesamaan pada matriks dan matriks transpose. Nah, semoga apa yang saya berikan bisa dipahami dan bisa dimengerti dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.